Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zona Bobol, Zona Bongkar Bola. Pada video ini saya akan membagikan formasi unik kembali. Jadi bagi teman-teman yang mau mencari formasi-formasi unik, bisa simak video ini sampai selesai. Karena pada video ini saya akan memberikan salah satu formasi unik yang harus kalian miliki, teman-teman. Rekomendasi ini. Jadi silakan simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini membahas seputar informasi sepak bola dan seputar eFootball 2023. Jadi bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke gamenya, teman-teman. Oke, jadi pada video-video sebelumnya ini saya ada racikan, ada rekomendasi pemain, ada formasi unik ya di channel saya ini, video-video saya ini. Jadi bisa simak sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, ini adalah squad saya, teman-teman, yang formasinya saat ini sudah diupdate sama Konami. Kemarin berbeda ya. Kalau kemarin itu yang saya rekomendasikan formasi dari Lampang FC ini adalah formasi tanpa striker. Jadi ini LWF, terus di tengah ini ada 4, kemudian RWF tanpa striker. Jadi yang posisi striker ini mundur jadi pemain tengah untuk Lampang FC ini. Terus ini saya sudah ubah ke formasi default, tetap seperti ini, memang sudah diganti sama Konami. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah formasi unik kembali biar ada variasi lagi atau perkembangan dari permainan saya. Oke, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana meracik Roberto Carlos, Yann Sommer, ini bisa simak video saya di sebelum ini, teman-teman ya. Oke, kita langsung ke formasi unik yang saya maksud. Kita langsung pergi ke ekstra, kemudian informasi pengguna, kemudian tim impian. Nah, tim dasarnya kita rubah ke Asia Oceania, kemudian Meiji Yasuda J2 League ya, ini adalah Liga 2 Jepang. Kemudian timnya adalah Roaso Kumamoto ya, ini yang paling bawah ini, teman-teman ya. Oke, kita selesai dan coba kita lihat untuk formasinya seperti apa. Tentunya formasi ini sangat unik sekali, teman-teman ya. Ubah formasi ke default dan boom, ini dia, teman-teman, untuk formasi yang saya maksud. Di sini selain menggunakan RWF dan LWF, juga bisa menggunakan RMF dan LMF. Wow, mantap sekali ini. Bisa menggunakan gelandang kiri atau midfielder sebelah kiri dan kanan yang biasanya dibuat spam crossing, ini bisa ada di sini. Tapi disclaimer dulu, teman-teman ya. Di sini formasi ini menurut saya lebih cocok untuk skema penguasaan bola. Kalau untuk serangan balik cepat ini kurang cocok. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok tidak cocok. Dan di sini saya sudah menyiapkan taktik. Nah ini squad yang sudah saya riset untuk formasi kali ini, formasi baru ini. Jadi ini adalah formasi yang sudah saya riset ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan Martinez sebagai striker, RWF nya Ferran Torres, kiri kanannya Ansu Fati dan Ferran Torres,
Kemudian di belakangnya ada Bruno Fernandes dan Leao ini ya, teman-teman. Oke, sambil saya jelaskan, kita main laga kampanye. Kenapa formasi ini hanya cocok untuk penguasaan bola. Oke, santai saja kita sambil sharing. Oke, mantap. Oke, langsung kita lanjutkan mawon. Nah, ini nama saya RPM sambal bawang. Jadi kalau teman-teman menemukan ID saya di laga online, jadi ini adalah squad saya atau saya yang sedang melawan teman-teman. Anjay. Formasi ini menurut saya unik ya teman-teman ya. Sudah pakai LMF tapi masih ada LWF di depannya dan ada striker tentunya. Minusnya di sini tidak ada bek kanan kiri ya. Bek kanan kirinya dialokasikan ke gelandang kanan dan gelandang kirinya atau LMF RMF. Oke. Kenapa kok cocoknya di penguasaan bola? Semalam itu saya meriset kalau kita pakai serangan balik cepat, center back ketiga center back kita itu kan tadi ada tiga center back itu cenderung sering kepancing untuk maju teman-teman. Nah ini contohnya Alaba ini di sini. Ini kalau pakai serangan balik cepat itu dia cenderung kepancing ke depan terus. Dia gampang terpancing. Kalau penguasaan bola tidak teman-teman, karena pergerakan pemainnya tidak seeksploitasi atau seaktif serangan balik cepat yang terus maju terus, itu tidak teman-teman. Jadi di sini bisa menyesuaikan dia. Itu sih untuk kelemahan kenapa harus memakai penguasaan bola. Jadi biar tidak gampang terpancing backnya. Leao. Kemudian untuk keunggulannya dari formasi ini, lini tengah semakin padat karena dihuni bisa 4 pemain sekaligus LWF dan RWF-nya. Kalau turun nanti bisa membantu tugas LMF dan RMF-nya. Nah ini itu di belakang sudah ada yang mengcover. Kelebihannya itu sih teman-teman. Kalau teman-teman biasa jago spam crossing, ini menurut saya cocok. Anjay, serang terus. Bentar teman-teman, tak fokus dulu main. Nah, seperti inilah. Jadi jarak antar pemain di lini tengah itu sangat dekat. Jadi bisa teman-teman terapkan untuk tiki taka. Gua anjay lah seperti ini, karena jarak pemain tidak terlalu jauh. Tomori, aduh. Oke, babak pertama sudah selesai. Kita unggul penguasaan bola. Nah ini keuntungan yang kedua menurut saya adalah stamina-nya tidak terlalu berkurang jauh ya teman-teman ya. Berkurangnya sedikit karena mereka ini fokus bertahan bersama-sama dan menyerang bersama-sama. Jadi tidak ada salah satu pemain yang istilahnya cenderung salah satu bekerja keras. Ini semua tugasnya sama teman-teman ya. Tidak ada yang paling capek lah kalau kasarannya di sini. Oke, kita masukkan Calhanoglu. Kemudian Madison kita masukkan jadi RWF. Ini juga cocok.
Dan siapa? Oke wes, gini aja dulu. Nah ini teman-teman ya, jadi di tengah itu ada 4, LMF, AMF, CMF, dan RMF. Jadi di tengah ini sangat padat. Nanti kita bisa manfaatkan kepadatan pemain di tengah ini, bisa membuat pertahanan jadi agak maju, agak ke depan pertahanannya, agar serangan lawan itu terputus di pertengahan lapangan teman-teman ya. Jadi minusnya itu cuma 1 menurut saya formasi ini. Jika kita lolos pressing kita lolos, cuma ada 3 center back yang bisa kita andalkan di sini. Cuma ada 3 ya, karena back kiri dan kanannya tidak ada. Jadi ini pertahanan, garis pertahanan kita agak ke depan. Jadi sebisa mungkin kita harus mempressing lawan atau mendapatkan bola di pertengahan. Itu sih teman-teman. Nanti kalau sudah dapat bola di tengah, kita bisa supply ke RWF dan LWF nya dan ataupun striker. Oke, kita langsung lanjut babak kedua. Nah di tengah ini sangat padat sekali. Sebisa mungkin kita harus bisa mendapatkan bola di tengah ini. Nanti akan saya jelaskan lagi. Untuk formasi ini juga fleksibel teman-teman. Bruno Fernandes, Lautaro kosong. Nah seperti ini teman-teman. Wis saldo. Jadi formasi ini kenapa kok saya bilang fleksibel? Nah kita ke menu ini dulu. Karena ini bisa diubah jadi pemain tengah atau gelandang tengah atau CMF. Kedua LMF dan RMF nya ini bisa diganti CMF semua ini. Kedua ini jadi bisa rapat lah untuk pertahanan kita. Itu sih teman-teman. Bisa tambah rapat dan fleksibel ketika pemain LMF dan RMF kita itu ngedown, bisa kita ganti CMF. Martinez, bisa kah? Nah, pokoknya center back jangan sampai terpancing teman-teman ya. Sulit kalau sudah terpancing karena jaraknya terlalu jauh untuk bertahan. Masih ada Bruno Fernandes, Kingsley Coman, supply bola ke kiri. Wah mantap sekali nih. Kingsley Coman, Martinez. Ya kita ganti Martinez dengan Alvarez. Sepertinya sudah masih belum. Martinez kita masukkan ke LWF. Nah mantap. Jadi inilah ke fleksibelan seorang pemain. Martinez, gol. Umpan crossing dari Madison dimanfaatkan oleh Martinez, Lautaro Martinez. Nah, untuk spek atau karakteristik striker yang harus ada di formasi ini adalah bagaimana dia bisa memantulkan bola ya teman-teman ya. Jadi pantulan dulu ya nggak apa-apa, jangan jadi target man. Menurut saya bisa, kalau pantulan lagi lebih efektif lagi. Martinez ini bisa jadi pantulan. Kalau target man seperti Haaland kemungkinan juga cocok. Cuma kita harus menyuplai bola dengan cara crossing atau spam crossing. Dan di sini saya belum bisa melakukan spam crossing. Nah ini ya, nice. Maksud saya gini loh teman-teman, jarak antar
maksud saya dari kanan pemindahan bola dari kanan ke kiri itu sangat leluasa karena banyak opsi pemain di lini tengah. Nah, seperti ini. Fernandes bisa maju ke depan. Nah, nice. Martinez kembali, ada Madison di sini. Pokoknya jangan terpancing untuk center back-nya teman-teman ya. Oke, kedudukan sudah 1-0, laga berakhir. Nah, ini dia untuk statistiknya. Untuk pemain terbaiknya Mas Martinez. Oke, di sini saya jelaskan kembali teman-teman ya untuk plus minus dari formasi ini. Yang pertama, formasi ini sangat rame di tengah dan gimana ya menurut saya, plusnya itu garis pertahanan kita lebih ke depan, jadi nggak terlalu ke belakang. Jadi sebisa mungkin kita harus mendapatkan bola di pertengahan lapangan biar kalau itu lolos, harapannya cuma ada 3 center back ini. Nah, bisa juga diganti dengan opsi, nah ini dia Mas Pedri ini sebagai CMF, kita masukkan Amrabat, kita ganti posisi di MF. Nah ini buat jaga-jaga kalau kita mungkin takut ya kalau pertahanan kita terlalu ke depan. Amrabat ini akan stay di tengah belakang biar bisa membantu 3 center back ini kalau terjadi counter attack. Jadi formasi ini terbilang sangat fleksibel teman-teman. Ini juga bisa dijadikan CMF. Nah ini CMF ya, ini jadi sangat fleksibel lah. Ini juga bisa diganti second striker. Mantap lah pokoknya untuk formasi ini. Yang penting cuma satu kuncinya, jangan sampai ketiga center back ini kita terpancing teman-teman ya. Wassalam kalau terpancing, karena garis pertahanan kita sudah tinggi, terpancing untuk mengepres, lolos ya kena counter attack. Itu sih. Bagi teman-teman yang masih belum paham akan formasi ini, bisa tulis di kolom komentar, insya Allah saya akan balas satu persatu. Dan disclaimer lagi ya, saya ingatkan kembali, formasi ini hanya cocok untuk penguasaan bola. Lah ini penguasaan bola, karena pergerakan pemain sudah di depan. Kalau kita tambahkan serangan balik cepat ya, yang ada nantinya akan sering lolos jebakan offsetnya, semakin lolos apa jenenge, kemungkinan buruknya pasti di counter attack sama lawan wis itu. Oke, mungkin cukup gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai video detik ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terus ikuti video saya dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Teman-teman bisa lihat video-video sebelum saya ini, karena ya mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman, seperti info racikan, info informasi, info salah rekomendasi pemain, ya itu teman-teman ya, bisa teman-teman simak video-video saya sebelumnya ya, biar bisa jadi referensi teman-teman. Di sini saya sharing ya, jadi wajar kalau durasi video-video saya ini panjang-panjang teman-teman ya, karena metode yang saya gunakan ini adalah sharing. Jadi saya anggap teman-teman penonton ini adalah teman-teman saya sendiri. Jadi saya lebih senang apabila teman-teman bisa berinteraksi dengan saya di kolom komentar. Kita saling sharing mengenai eFootball ini. Ya
sedikit cerita, jadi di sini saya itu bukan pro player ya, cuma di sini saya membagikan pengalaman saya saat bermain eFootball 2023 ini. Jadi bisa menambah wawasan saya juga dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Oke, mungkin cukup gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.